pada bibit biji alfalfa. Jadi ini teman-teman bentuk dari tampilan biji alfalfa setelah dilakukan perendaman sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu penanaman biji alfalfa pada media tanam. Di sini untuk media tanamnya kita setelah menyediakan tray yang akan menjadi tempat biji alfalfa akan ditanam. Kemudian di sini kita sudah ada tanah hitam. Jadi kita mulai menanam itu dimana kita akan menaburkan tanah hitam ini, kita isikan di setiap tray yang sudah ditempatkan. Jadi nanti gak usah dikasih suara ya, paham kan? Karena lagi ribut-ribut kan. Nanti kalau penjelasan nanti kita kecilkan volumenya, nanti bisa kok edit kan. Ada baiknya biji alfalfa ini ditanam pada media tanam tidak terlalu dalam karena biji alfalfa ini berukuran kecil. Selanjutnya meletakkan biji ke dalam media tanam. Setelah biji alfalfa ditanam, kita akan menutupnya dengan secara lembut. Setelah itu kita akan menyemprotkannya dengan air. Tujuannya itu untuk melembabkan media tanam agar mempercepat pertumbuhan biji alfalfa. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan perkecambahan pada biji alfalfa setelah ditanam pada media tray selama 3-4 hari. Proses perkecambahan biji alfalfa selama 4 hari biasanya melibatkan 3 tahap, yaitu imbibisi, dan yang kedua itu ada aktivasi metabolik, dan yang ketiga itu ada pertumbuhan embrio. Berikut adalah penjelasan rinci perkembangannya. Hari pertama sampai kedua, imbibisi dan aktivasi metabolik. Imbibisi, biji menyerap air dari lingkungan menyebabkan ukuran biji membesar. Lalu kulit biji melunak dan tekanan internal biji akan meningkat. Yang kedua itu ada aktivasi metabolik. Air yang masuk mengaktifkan enzim-enzim dalam biji seperti amilase dan protase yang memecahkan cadangan makanan dalam endosperma. Lalu cadangan ini digunakan untuk energi dan membangun sel-sel yang baru. Yang ketiga ada retaknya kulit biji. Kulit biji mulai merekah menandai awal perkecambahan pada fisik retaknya biji. Lalu yang ketiga itu hari ketiga ada munculnya radikula ataupun akar primer. Radikula atau akar pertama muncul dari biji dan tumbuh ke bawah, menembus tanah untuk mencari air dan mineral. Lalu proses ini ditandai dengan elongasi sel-sel di daerah embrio. Akar primer mulai membentuk bulu-bulu akar kecil untuk meningkatkan kemampuan penyerapan air. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hari keempat dalam proses penanaman jenis tanaman pakan alfalfa. Nah, pada hari keempat ini adalah munculnya plumula atau bisa kita bilang tuh bakalan batang dan daun. Nah, jadi plumula ini calon batang dan daun mulai tumbuh keluar dari biji ke arah atas. Nah, selanjutnya adalah radikula yang berkembang lebih panjang, memperkuat akar untuk menopang pertumbuhan.
Nah, jika lingkungan cukup terang, batang dan daun awal atau bisa kita sebut kotiledon itu mulai berwarna hijau akibat aktivitas klorofil. Nah, kita belum tahu nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perkecambahan. Nah, salah satunya itu adalah air. Air merupakan kebutuhan utama untuk mengaktifkan proses metabolik. Nah, yang kedua adalah suhu, idealnya antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya adalah oksigen yang diperlukan untuk respirasi seluler. Selanjutnya adalah cahaya yang tidak diperlukan pada tahap awal tetapi penting untuk perkembangan plumula selanjutnya. Nah, jika kondisi ideal, alfa-alfa akan tumbuh dengan cepat selama 4 hari dan plumula mulai tampak jauh lebih jelas. Terima kasih. Berkaca